Ini baru bangun banget. Jadi nyawanya tuh belum kekumpul-kumpul banget. Ini emang hawanya rada-rada gelap gitu soalnya lagi Jumatan. Tuh ada yang khotbah, kedengeran nggak? Kayaknya sih harusnya sih kedengeran ya. I hope you. Supaya ini kayak masih sebenarnya nyawanya tuh belum kekumpul-kumpul banget gitu. Cuman karena kayak bingung mau ngapain jadi lebih baik live show. Kok cepet banget sih udah 47. Oh. Lo emang gak dimarahin kalau bangun siang-siang? Enggak sih. Karena apa sih? Apa? Udah mulai. Udah. Bukannya mau make upin adiknya. Ya udah sini kamu mandi dulu. Soalnya kan aku kan tidurnya juga malam. Aku tidurnya kayak jam 1 gitu. Maksudnya kan enggak jam 1 sih, pulangnya kan jam 12. Terus sampai rumah jam setengah 1. Terus beres-beres jam 1. Paling bisa tidur jam 1 lewatan dikit. Jadi nggak dimarahin gimana banget. Tuh kan kalau kurang tidur gue juga yang sakit kan. Minggu ini nggak ada teater ya selain anything, nggak ada. Nggak kemana-mana. Nanti mau latihan untuk besok. Udah nonton Spider-Man lah, nanti aku nontonnya hari Senin. Of course, with JMT. Tau gak sih guys, aku pengen cerita banget. Nih, gue tuh kayak gue tuh harusnya kayaknya udah, kalau misalnya orang-orang tuh kayak udah di GWS-in gitu, kayak GWS gitu. Kayak itu tuh menurut gue kayak pantas buat gue. Karena tau gak kenapa? Jadi kan kemarin aku live showroom, aku cerita kalau aku tuh ngefans banget sama Ziko gitu kan. Terus aku mikir kayak, karena kita udah follow-followan Instagram, mungkin gak ya kalau misalnya nanti pas gue ulang tahun dia ucapin gue gitu kan. Cuman kayak gitu, makanya kayak sumpah ini mimpi freak banget gitu. Nah, jadi di mimpi gue itu, mimpi aku, jadi aku kan cerita tuh di showroom kan, kayak aduh guys, gila gue tuh kayak ngefans banget sama Ziko, soalnya Ziko ini bla 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 gini kan. Nah, abis itu di apa sih namanya, kayaknya ya, jadi kan fans kan suka ngerekam potongan showroom kita gitu. Nah, kayaknya tuh ini mimpi ya, oke, ini mimpi ya, ini mimpi tapi lagi azan sih. Gimana dong, kita tunggu aja biar kalian penasaran ya. Kita tunggu azan. Lanjut part 2 ya. Lanjut part 2. Part 2-nya diupload ya besok. Baby ngapain sih? Corong.
Kalau orang sholat Jumat, sholatnya terakhir apa di awal? Apa sholat dulu baru khotbah atau khotbah dulu baru sholat? Harusnya sih sholat dulu baru khotbah ya nggak sih? Besar pulang khotbah, tapi nggak tahu sih. Oh, khotbah dulu. Tapi kok ini kayak belum khotbah ya? Kalau khotbah ini adanya pas sholat Jumat aja atau ada lagi? Hah? Kamu udah mandi belum? Udah. Ayo make up. Tapi aku Natalnya 4:30. Aku juga mau make up. Kamu ngapain ya malam ini? Aku mau jiat. Kamu kenapa? Natal Naposo gak? Besok. Hari ini Natal apa? KBP. Hari ini? Iya. Semuanya ada. Semuanya apa? Papa gak ikut? KBP Taman Mini. AKBP Tanjung Barat. Oh, sama Keisha. Pakai baju apa? Bedanya yang mana aja? Bukan di gereja ini. Oke, lanjut nih ya. Terus, kamu jangan di sini dong. Cahayanya menutupi. Aku kan mau mandi, kamu merah-merah. Yaudah kamu sana Kamu ke mandi. atas ya nanti. Iya, Mau lama aku bunuh di atas. cepat. Hah, lihat nih. Aduh, ditabok balon aku. Nah, habis itu sebenernya gue nyuruh dia pergi karena gue malu. Lu mau power berapa, Dek? Jadi jangan di sini juga. Jangan di situ. Bunganya. Nah, habis itu kan aku cerita kalau misalnya aku kayak ngefans banget gitu sama si Ziko nih. Terus ini mimpi. Terus di mimpi aku itu si tiba-tiba tuh kayak pas kayak kira-kira sore-sore atau malam-malam gitu, gue mimpi kalau si Ziko itu DM gua tapi panjang banget. Itu aku buka Instagram. Nah, Instagramnya itu pas aku buka nggak ada. Gue tonjok ya Mel. Jadi notifnya tuh nggak ada, tapi pas Instagramnya dibuka ada yang nge-DM gitu loh, ada yang nge-DM. Nah, DM-nya itu kayak panjang banget, sumpah panjang banget. Panjangnya itu kayak kepisah-pisah gitu loh, bukan yang kayak dia ngetik panjang gitu, bukan yang kayak halala terus nah kayak gitu, kayak aduh gitu, kayak apa sih, ngapain sih gue mimpi kayak gitu sumpah. Tapi kayak nyata banget, kayak dari real senyata itu. Nyata banget kan mimpinya. Habis itu jadi di DM-nya itu dia ngomong kayak gini, halo Ola, terus apa gitu gue lupa. Terus dia bilang gini, dia jelasin tentang mobil-mobil gitu kan, bla 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 bla, dia jelasin mobil. Jadi kalau ini tuh ini katanya kamu tertarik ya sama mobil. Sumpah gue inget banget dia ngomong kayak gitu. Abis itu apa sih namanya, terakhir dia ngomong gini, ya udah kita temenan aja. Gue mau, kenapa ya mimpi gue kayak gitu, kayak bocah freak gak sih gue? Masih gue bocah freak. Terus kayak apaan sih gue kayak gue mikir di situ kan kayak, hah, kok nih orang ngechat gue gitu kan, maksudnya nge-DM gue. Terus di situ tuh aku langsung kayak terharu gitu kan, terharunya kayak sambil berkaca-kaca. Terus aku foto ceritanya, terus aku nge-tweet gitu kayak
Aduh, pagi-pagi udah dibikin terharu aja. Kayak gitu aku nge-tweet kan. Abis itu udah nggak tahu mimpinya hilang. Tapi nggak bangun, tapi hilang aja gitu mimpinya. Terus apa sih, pas pagi-pagi aku bangun tadi, aku sebenarnya nggak inget aku mimpi itu. Nah terus pas aku buka Instagram, aku lihat-lihat Instastory, terus pas banget Instastorynya Ziko. Terus gue langsung cepet-cepet cek DM, terus tapi nggak ada apa-apa di DM-nya. Jadi gue beneran cuma mimpi doang. Kayak kenapa sih gue kayak, kenapa mimpinya harus kayak gitu, kenapa mimpinya harus nyambung sama yang di kenyataan. Karena yang waktu kenyataan kemarin emang aku live showroom tentang aku bilang aku ngefans banget gitu kan. Kenapa gue harus mimpi kayak gitu, kayak aneh banget gitu. Tapi mimpinya tuh kayak nyata, kayak yang nggak bener-bener. Kan ada tuh mimpi yang aneh gitu kan, yang kayak mimpinya aneh banget, misalnya apa sih namanya, ke Bekasi naikin kucing gitu kan, kayak nggak mungkin kan. Kalau ini kan maksudnya walaupun nggak tahu mungkin apa enggak, tapi kan masih masuk akal gitu kan. Jadi gue tuh mimpinya tuh bener-bener kayak sekenyataan itu, kayak kenyataan. Baca doa lu sebelum tidur. Aku selalu baca doa kalau misalnya sebelum tidur. Ya walaupun doanya singkat tapi dengan niat yang yang apa sih niatnya tuh ya, yang niat gitu. Ngerti gak sih? Niatnya yang niat. Ya pokoknya niat gitu. Gue selalu doa semoga gue mendapatkan mimpi indah. Sebenarnya ini mimpi indah sih menurut aku ya. Cuman pas udah bangun jadinya tuh mimpinya kenapa gue bisa mimpi kayak gitu. Terus aku pagi-pagi langsung pas abis cek DM-nya Ziko, aku langsung chat JMT. Aku bilang gini, guys kayaknya gue udah harus di GWS-in deh. Masa gue mimpi gue di chat sama gue di DM sama Ziko, terus di mimpinya itu dia kayak say hi ke gue, terus jelasin tentang mobil, terus dia nanya gue suka otomotif ya, terus dia bilang ya udah kita temenan kok gitu. Terus gue kayak apaan sih lah lu freak banget lah, sumpah sih. Menurut gue kayak get well soon deh buat lo Ola ya. Lebih baik lo apalin tuh lagu-lagu buat besok lah. Besok udah konser, lo ngapain mimpi-mimpi kayak gitu? Ya sih gue juga bingung gue ngapain mimpi kayak gitu. Tapi kayak ngerti gak sih, aneh banget. Gue juga bingung sih harus gimana. Ya namanya mimpi kan gak bisa ada yang kontrol gitu. Kalau misalnya nih ada yang bilang gue mimpi main sama Blackpink lah. Kalau kita mimpi sama orang yang maksudnya kayak ya lu tahu dia tuh nggak bakal bisa digapai gitu, karena ya bisa Blackpink coy, gila kali ya. Maksudnya kayak misalnya gue mimpi gue pacaran sama Jungkook, itu kan kayak nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau Ziko nih maksudnya kan kayak dia di Indonesia juga gitu. Terus dia apa sih namanya, ya ngerti gak sih, maksudnya kayak masih ada harapan gitu ya, walaupun bukan untuk gue, misalnya kayak untuk yang lain gitu. Kalau Jungkook ya enggak lah gitu, misalnya Blackpink juga ya mana mungkin gue main sama Blackpink, kayak nggak mungkin gitu kan. Cuman kalau ini tuh masih yang kayak bisa dibilang orang-orang sekitar kita gitu loh, karena dia bukan deket ya gimana maksudnya kayak dia di Jakarta juga kan. Terus maksudnya dia orang Indonesia juga, maksudnya dia ngerti apa yang kita omongin gitu, ya nggak sih, ya kan, masih possible gitu. Bukan kalau ya lu mau main sama Blackpink lu aja kagak ngerti bahasa dia juga kagak ngerti bahasa kita kan. Kalau ini tuh masih yang kayak masih mungkin gitu. Makanya gue tuh kayak kenapa gue harus mimpi kayak gitu. Gue kan jadi kayak pas lihat instastorynya gue jadi kayak
diolah kocak banget tuh, kayak bocah prik gitu. Go little rockstar. Gue kira Ziko mantannya Susila, bukan. Itu aku ini Ziko Garasi Drift. Gue juga bingung kenapa gitu kan, kenapa. Ini gue kalau misalnya nangis sekarang, gue bisa nangis sekarang. Syukuri apa ya? Kalau aku sih mimpi main sama Peter Parker. Itu apa sih, gue nggak ngerti deh. Gue dari tadi jadi tuh kemarin pas lagi scroll TikTok ada yang ngomongin Peter Parker itu, cuma nggak tahu dia siapa. Pertama kali ngefans sama dia gara-gara apa sih lah? Jadi ceritanya tuh aku ngefans sama dia gara-gara itu abang waktu dia YouTube-nya masih kayak belum segede sekarang gitu. Nah dulu tuh dia bilang, ini ada nih seumuran gue, dia ngomong gitu, seumuran gue, liat dah dia punya garasi, gila keren banget, kayak garasinya tuh cozy banget gitu. Sebelum garasinya tuh direnovasi jadi yang kayak garasi sekarang gitu. Nama channelnya Garasi Drift. Terus kata gue, ih gila keren banget gitu kan. Terus dia bilang gini, abangku bilang, iya nih rumahnya garasinya tuh daerah mana ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari rumahku deh, nggak gitu jauh banget gitu. Terus di mana ya, duh gue lupa deh, pokoknya di Google Maps. Duh lupa, nanti aku kasih tahu. Pokoknya deket-deket, nggak gitu jauh dari rumah aku gitu kan. Terus dia bilang, oh jadi tuh dia ternyata punya abang. Terus ternyata bapaknya tuh yang punya BSI. Terus gue tanya, BSI yang mana? BSI itu yang kuliah gitu kan. Ya di timur, daerah timur. Terus ya udah tuh, terus dia abang aku kayak setel dia terus gitu, setel di YouTube. Terus kata gue, ih keren juga ya, waktu itu tuh dia dapet penghargaan pas dia masih kecil banget gitu loh, kayak badannya segua pas masih masuk JKT, kayak bener-bener kecil banget, tapi terus kayak dia bisa ngedrift gitu. Makanya gue tuh kayak dia aja bisa, apalagi ya gue pasti bisa gitu, mungkin aja gitu ya. Ya udah tuh gue dari dia ngeliat kayak gitu, gue minta ajarin sama abang gue. Awalnya tuh cuman kayak ngesprint gitu doang kan, tapi lama-lama kayak aduh gue tuh pengen lebih karena kayak ngerasa oh kayak gini udah bisa. Itu dulu ya pas masih inget, kalau sekarang udah nggak inget banget, lupa banget. Makanya gue bilang tuh dulu gue suka banget ngeliat orang ngedrift gitu kan. Udah tuh, udah kayak gitu terus gue kayak nonton aja, cuma nonton YouTube-nya. Terus kayak udah gila keren banget. Terus ada satu event namanya Intersport. Nah pas Intersport ini aku udah menjadi member JKT. Nah pas udah jadi member JKT aku nonton tuh Intersport kan. Nah pas nonton Intersport aku ternyata di situ ada dia. Terus dia ngedrift, gila. Di situ gue kayak bener-bener kayak ternyata ini orang yang kalian pernah nggak sih lihat member JKT di TV gitu, kayak oh member JKT, tapi pas ngeliat langsung mereka perform tuh kayak wow keren banget atau cakep banget, bisa kayak gitu ya kan, kayak gitu. Nah udah tuh aku nonton. Terus di akhir eventnya tuh ada si MC-nya ngomong gini, ya di terakhir nanti kalian bisa foto gitu kan. Terus kata abang aku gini, lu foto gitu, sama dia. Di situ ada Akbar Rais juga, cuman gue tuh belum tahu Akbar Rais tuh siapa gitu kan. Nah terus lu foto gitu, terus aku bilang kayak gini, enggak males. Nah, terus dia bilang gini, gak apa-apa nanti bisa di post di Instagram sama Twitter. Terus gue mikir udah deh gitu kan. Nah terus gue fotonya kayak no prepare banget gitu loh, kayak masih asal-asalan banget gitu, yang belum tahu banget tentang makeup gitu kan. Terus ya udah
ya udah tuh foto kan. Gue inget banget kayaknya gue tuh satu-satunya cewek yang foto sama dia. Karena kenapa? Karena yang foto di situ banyak cowok atau nggak bapak-bapak atau nggak anak kecil yang disuruh bapaknya foto sama dia. Maksudnya nggak ada anak cewek. Ya gue nggak tahu itu ada atau enggak. Tapi maksudnya kayak itu kan fotonya ngantri gitu kan. Terus gue inget banget di situ ada yang nanya kayak gini, "Bang, boleh masuk ke dalam mobilnya nggak?" Terus dia ngomong gini, "Aduh maaf ya, mau apa sih di luar aja nggak apa-apa," gitu. Terus kayak ya Allah dia sopan banget gitu kan. Gue masih ingat banget sumpah, gue masih ingat banget. Abis itu pas itu udah, terus gue foto kan, udah selesai fotonya kayak berapa kali gitu. Tapi gue tuh kayak aneh banget gitu senyumnya aneh banget, jadi nggak suka gitu kan sama fotonya. Ya udah jadi gue keep aja gitu. Nah abis itu pas sampai rumah kayak gue seneng banget gitu kan bisa foto sama dia. Abis itu aku nanya tuh ke Kak Kinal, aku boleh nggak post foto aku sama pembalap drifter gitu. Terus kata Kak Kinal, oh iya nggak apa-apa, post aja. Ya udah aku post tuh di Twitter. Nah abis itu pas post di Twitter komennya tuh aneh-aneh, mungkin karena gue member baru juga kali ya. Komen tuh aneh-aneh, pada bilang kayak, oh jadi harus jadi pembalap dulu ya biar bisa foto gratis sama member JKT gitu-gitu. Terus kayak dari fanbase aku juga kayak mendingan hapus aja gitu. Terus gue kayak ya elah, padahal gue demen banget nih sama nih foto gitu kan. Terus kayak tapi fans tuh pada ngomong kayak gitu kan. Terus kayak oh to shoot gratis bla 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 bla. Padahal tuh maksudnya kayak gue udah izin gitu sama Kak Kinal. Gue nggak tahu ini boleh di post apa enggak. Terus ya udah akhirnya aku hapus kan. Nah pas aku hapus tuh kayak ya udah tuh aku ngepostnya fotonya dia aja. Kalau misalnya gue nonton Intersport gitu kan, udah bla 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 bla. Terus pas aku mau OTW ke teater, nah itu aku lewat GBK masuk, ya biasalah aku lewat GBK gitu kan. Pas aku lewat GBK terus ada event mobil, terus aku nge-tweet kayak gini, "Duh ada event mobil kok nggak ada yang kasih tahu gue," gitu kan. Nah abis itu udah tuh aku apa sih namanya, makeup itu event apa ya guys yang di GBK aku lupa deh. Aku makeup rambut, terus aku bilang gini sama manajer aku, "Kak, manajer aku nih tahu kalau misalnya aku suka banget kan sama si Ziko. Kak aku waktu itu manajernya Karina tuh, inget banget. Karena aku boleh nggak ke bawah sebentar aja, nanti jam 12 sebelum JR aku bakal balik ke sini. Yang penting tuh aku kesana, aku pengen lihat mobil-mobilnya juga. Aku lihat dia juga, kayak please banget boleh apa enggak gitu kan." Terus kata karena ya udah buruan. Terus nah di situ abang aku tuh udah ada di event itu kan. Jadi aku bener-bener kayak lari-lari. Terus aku masuk ke GBK. Terus udah lari-lari ke GBK. Kata abang aku gini, tau gak sih di sini ada Ziko. Terus kata gue, demi apa ada Ziko? Tapi gue tuh yang kayak, masa gue kayak malu-malu sendiri. Padahal kayak gue yakin juga Ziko nggak kenal gitu sama gue. Kayak apaan sih lu lah, gue juga kayak nggak peduli gitu kan. Sendirian lah itu liatnya. Enggak, aku berdua sama abang aku. Tapi aku lari-lari, pokoknya gue udah lari-lari dari FX sendirian gitu kan. Terus aku instastory tuh, terus aku lihat Nissan Silvianya dia kan. Terus gue instastory, terus gue tag gitu kan. Terus gue lihat mobil RWB dan lain-lain dan pokoknya banyak mobil gitu kan. Nah terus aku tuh videoin gitu. Nah pas aku videoin, pas aku lagi instastory, tiba-tiba ada dia lewat. Sumpah masih ada instastorynya di highlight gue. Tiba-tiba ada dia lewat. Terus tiba-tiba gue kayak nge-freeze gitu kan. Terus kayak gitu. Gue kan jadi kayak takut, aduh gue nge-videoin dia, maksudnya kayak aduh boleh nggak ya gitu. Maksudnya gue takut sendiri, padahal kan maksudnya kayak santai aja gitu nggak sih sebenarnya, ya kan. Terus ya udah tuh, pas udah tuh aku nggak kepikir. Di situ tuh gue paling nyesel kenapa gue nggak minta foto, padahal
di situ tuh aku udah makeup, udah rambut, maksudnya kayak lu udah cakep, terus aku tuh bener-bener yang pakai baju bagus. Dan nyeselnya kenapa aku nggak foto. Sumpah itu nyesel banget sih, hal ternyesel dalam hidup gue. Kenapa aku nggak foto gitu. Udah sih itu doang. Terus ya udah gitu. Udah terus aku balik kan. Terus balik kayak aduh seneng banget gitu kan. Udah sih. Terus ada lagi satu event di BSD di depan Ion. Tahun berapa? Tahun 2019. Itu aku ingat banget. Jadi waktu itu aku ada event gitu di BSD. Cuman aku nggak bisa lihat Ziko gitu kan. Nah akhirnya tuh aku ya udah aku males gitu di event itu. Ya udah aku bilang aku sama abang aku sama adek aku tuh ke Ion BSD, tinggal jalan kaki doang kan dari sirkuitnya itu. Abis itu pas gue dari belakang ternyata jadi tuh backstage-nya mereka buat nunggu balapan itu bisa dilihat dari samping, dari jalanan, walaupun kayak ada pagar-pagar gitu. Di situ gue ngeliat dia terus gue foto, sumpah gue inget banget gue foto. Ini maaf banget buat Ziko yang nunggu, tapi gue foto kan dengan alasan kenapa lo foto, karena gue seneng banget ketemu dia, kayak seneng banget. Gue kayak seneng banget, abis itu udah foto, abis itu tapi foto dianya doang gitu loh. Gue nggak kepikiran kenapa gue nggak foto selfie gitu, nggak kepikiran banget sih. Terus kayak ya udah, ya pokoknya terakhir aku ketemu tuh waktu aku di GBK itu. Sebenarnya aku sangat berharap bertemu dia lagi pas Gias kan, cuman kayaknya nggak mungkin ya. IG-nya apalah nama IG-nya, Zikoi. Aku udah post foto dia tuh 2 kali, tau gak sih? Waktu dia ulang tahun 2020 sama dia ulang tahun 2021. Dan gue berharap di ulang tahun dia yang gue najis banget, sumpah gue najis banget, gue ternajis. Udah enggak. Udah sih itu doang. Sekian ceritanya. Dan gue gak ada berharap-harap lagi. Kayak Ola stop berlaku kayak gitu ya. Lu tuh GWS banget deh. Ola buat lu, ini gue liat kamera ya. Ola buat lu get well soon banget sih menurut gue. Itu kayak menurut gue lu udah sakit sih. Gias buat mobil baru, kecil kemungkinan buat ketemu dia. Iya, tapi waktu itu dia Gias tuh pas hari Selasa dia dateng. Padahal hari Selasa aku juga tadinya mau ke sana tapi ada syuting, nggak jadi. Halu selama gratis gak apa-apa lah. Iya sih. Cuman gue tuh kayak suka halu. Tapi satu saat tuh gue kayak menganggap diri gue, apaan sih lu freak banget, sumpah. Lo freak itu. Tapi ya nama Instagramnya Zikoi. Ya mungkin bagi beberapa, ya kan orang beda-beda gitu ya. Tapi bagi gue tuh maksudnya dia udah keren gitu. IG-nya Zikoi. Aduh gue jadi promosi ini. Terus gue bocah freak banget. Jadi waktu aku tuh matiin notif Instagram karena nggak tahu, pengen aja gitu matiin notif Instagram. Jadi tuh aku cuman onin buat orang-orang yang follow-followan sama aku gitu kan. Jadi orang yang follow aku itu nggak bakal masuk ke aku gitu notifnya, tapi bakal ada di notification, tapi nggak ada di notif di handphone gitu, cuman ada di notifikasi Instagram gitu kan. Terus ada satu saat dimana gue kayak gini, gue udah verified, waktu aku verified ya, gue udah verified, tapi nggak di follow back sama Ziko gitu kan. Terus ya udah, terus gue cerita sama Ci Jesslyn, kata Ci Jesslyn gini, cobalah lu unfollow terus lu follow lagi gitu kan. Ya udah gue unfollow,
Terus pas gue unfollow, tulisannya apa coba? Ikuti balik. Sumpah itu aku pegang HP tuh bener-bener kayak gini, kayak gemeteran banget gitu. Kayak bener-bener kayak apa sih namanya, gue beneran udah di follow back. Masalahnya tuh gue udah unfollow. Terus kalau gue follow kan ketahuan dong, ya nggak sih? Ya udah gue follow kan, gue follow terus gue kayak, hah, ini beneran nih, ini beneran gue udah di follow dia. Gue kayak bener-bener gue nggak expect apa-apa, gue beneran. Dan nggak tahu kenapa, jadi tuh dulu kalian pernah nggak sih, ya kalian juga pasti sering kan kirim foto ke member JKT atau cerita, iya bentar lo, cerita ke member JKT lewat DM. Nah itu kan maksudnya masuknya ke request DM kan. Dulu tuh gue pernah foto kayak gini, jadi challenge gitu sama Ci Jesslyn sama Freya deh kalau nggak salah. Challenge berani nggak kirim ke Ziko. Yaudah gue foto kayak gini terus gue kirim ke Ziko. Sumpah beneran gue kirim. Terus kayak 2 hari sebelum itu tuh gue kayak ngerasa kayak kayaknya gue hapus aja deh fotonya, soalnya kayak gue freak banget gitu. Terus gue pernah kayak gini, DM dia kayak gini, halo, pokoknya gue bilang lu tuh idola gue sekarang, ya kayak kalian aja gitu. Sekarang gue lagi ulang tahun, mau ucapin gak gitu. Gue tuh sama guys kayak kalian. Terus gue DM kayak gitu kan, cuman emang gak diwaro aja. Abis itu ya udah gue ngerasa kayaknya gue hapus deh, soalnya kayak gue nih udah independent woman banget nih. Soalnya gue udah kayak oh my god, gue udah punya karir sendiri, ngapain gue ngechat kayak gitu kan. Terus gue nggak tahu ya Ziko nih udah baca apa, semoga aja Ziko nggak baca ya. Habis itu udah kan, udah tuh gue hapus semua DM-nya. Terus pertama kali gue DM kenapa ya, sumpah lupa. Bentar ya, bentar aja, bentar nih, kita harus nge-like dengan pose cakep. Oh ini, jadi pertama kali gue DM tuh, jadi sebelumnya tuh aku udah nge-tag dia di Instastory, sekitar 3 Instastory aku nge-tag dia. Terus waktu Instastory apa? Iya, waktu Instastory yang keempat, iya, itu tuh aku ceritanya lagi papi aku abis beli TV baru gitu kan. Nah terus jadi gue tuh norak gitu, bukan norak yang pamer gitu, bukan. Gue agak kampungan gitu kan, gue nyobain nonton YouTube di TV, karena TV-nya tuh ya gue nggak pernah punya Android TV gitu kan. Nah abis itu udah tuh aku nonton, terus abang aku setelahnya Garasi Drift. Terus ya udah, gue maksudnya emang setiap hari gue nonton Garasi Drift gitu. Maksudnya kayak ya udah aku Instastory, pas Instastorynya di like sama dia. Sumpah banget gak sih, Instastory gue di like sama dia. Terus gue langsung kayak ya udah gitu kan, ya udah. Terus ya udah bla 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 bla, udah sih itu doang DM-nya. Sama gue kayak kepo gitu kan, nggak, gue disuruh Ci Jesslyn kayak gue kan bilang kak gue pengen banget tau collab sama Ziko gitu, cuman kayaknya nggak mungkin. Terus kata Ci Jesslyn coba aja lu DM dia dulu. Terus, tapi gue kan bingung gimana DM-nya, soalnya si Ziko nih matiin apa sih namanya yang dari Instastory buat balas Instastory-nya gitu kan. Nah terus akhirnya gue kata Ci Jesslyn gini, coba aja lah lu DM dia basa-basi. Emang Ci Jesslyn nih agak-agak semi nggak jelas gitu kan, tumbalnya gue gitu. Coba aja lah lu DM gitu. DM-nya keren banget, buat event apa kak? Padahal gue tuh udah tahu itu buat event apa, itu buat event IDS. Cuman Ci Jesslyn tuh kayak udahlah balas aja. Emang Ci Jesslyn emang lu ngadi-ngadi, sumpah lu paling terngadi-ngadi. Tapi Ci Jesslyn tuh teman curhat gue kalau tentang Ziko-Zikoan gitu. Terus kayak ya udah, betul gue udah tahu. Gue kayak kenapa gue bodoh banget. Gue inget banget itu waktu latihan Sisau Game. Waktu latihan Sisau Game buat ini apa sih itu namanya? Request hour. Buat request hour. Sumpah. Tapi di situ tuh kayak gue nganggep gue freak banget. Gue juga kalau misalnya ada orang yang kayak gue di dunia ini yang nge-DM gue kayak gitu, gue bakal kayak
apaan sih gitu mungkin ya. Cuman nggak tahu ya Ziko tuh, gue kan nggak tahu Ziko orangnya baik atau enggak gitu. Maksudnya bukannya gitu, maksudnya kan kayak kita kan nggak pernah tahu ya, walaupun dia public figure kan mungkin itu yang dia tampilkan, tapi kan kita nggak tahu di belakangnya gimana gitu kan. Jadi itu gue kayak ya gue yakin sih, maksudnya dia udah mungkin dia udah jijik itu nggak sih sama gue rasa kayak gitu sih. Iya, bahasa basinya kayak kurang smooth gitu bener. Ini biasanya yang kayak gini nih, nih Kak B nih, kayaknya dia tuh sering ini deh, sering DM member, sering bahasa basi, jadi kayak udah jago gitu. Udah deh, gue udah nggak ada harapan lagi, maksudnya gue kayak tuh udah freak banget di matanya si Ziko. Jadi kayak gue nggak mungkin temenan, gue paling cuman ya udah gue ngefans aja gitu. Kalau udah temenan gue mungkin kayak tuh nggak deh, bisa gue ya gitu deh ya. Udah segitu aja ceritanya. Sekarang aku mau make upin adek aku dulu, abis itu aku mau mandi karena abis ini aku mau ada GR JKT, oke? Oke. Ini adalah cerita pokoknya itu semuanya ceritanya dirangkum pada satu showroom. Aduh gue udah gila banget nih, gue harus di GWS-in. Udah deh ya. Makasih banget buat Kak Firya dan Kak Fidels yang udah kasih aku gift. Terus makasih ya. Di podium ada Kak Sobat Halu, ada Kak Ezi, ada Kak Paula, ada Kak Gisya, ada Kak Laila, ada Kak Abduh, ada Kak Bagas, ada Kak Sobatnya Helisma, ada Kak Kiki Mars, ada Kak Bi, ada Kak Redik, ada Kak Firya, dan ada Kak Fidels. Makasih ya. Makasih semuanya. Jangan lupa besok nonton ya. Gue udah ini banget nih. Makasih ya semuanya. Bye bye. Semoga sehat selalu. Jangan lupa. Aduh, kenapa hidung aku gatel banget. Semoga besok kalian bisa nonton. Bye bye.